Halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Cirebon. Sekarang saya lagi ada di parkiran motor stasiun Cirebon Kejaksan. Dan sebenarnya malam ini saya mau berangkat, bukan malam sih, pagi hari ya. Saya mau berangkat ke Jakarta naik kereta api Gunung Jati dari Cirebon tujuan akhir stasiun Gambir. Keberangkatan nanti jam 5.40, tapi saya nggak tahu bakal turun di Jatinegara atau Gambir ya, soalnya mau ada acara juga. Dan sekaligus saya mau menginfokan juga ke teman-teman bahwa saat ini sudah ada tarif khusus yang tersedia di kereta api Gunung Jati untuk beberapa rutenya. Nah, tarif khususnya apa aja dan kemana aja, pokoknya ikutin terus video ini sampai selesai. Sekarang jam 5.26, ini sudah mau berangkat kereta Gunung Jatinya. Masih ada waktu 14 menit lagi menuju keberangkatannya jam 5.40. Dan kereta Gunung Jatinya sudah tersedia di jalur 4. Lokomotifnya bentar, ini biasanya kita pakai lokomotif Cirebon, tapi lokomotifnya Loko Bandung nih, 20690. Mantap. Oke, rangkaian Gunung Jati sudah siap di jalur 4. Dan sebenarnya kalau kalian kereta Gunung Jati itu adalah salah satu perpecahan dari kereta Argo Cirebon ya. Dan saya juga sudah pernah trip naik kereta ini bolak-balik dari Cirebon ke Gambir, lalu dari Gambir ke Semarang. Sekarang saya naik lagi, tapi dengan informasi yang berbeda ya, karena untuk update terbaru kereta Gunung Jati ini di beberapa rute ada tarif khususnya. Tapi untuk rute dari sini ke Jakarta Gunung Jati, agak berisik. kami persilakan untuk menuju ke rangkaian kereta. Baiklah, terima kasih informasinya. Tapi untuk keberangkatan dari sini ke Jakarta dia tidak ada tarif khusus ya, tarif normal teman-teman. Jadi untuk tarif khususnya hanya di beberapa rute pendek dan menengah saja. Nanti saya akan kasih tahu beberapa rutenya untuk tarif khusus dan harganya berapa. Nah, untuk perjalanan kali ini saya ada di eksekutif 3, seatnya kalau nggak salah tadi 4D kalau nggak salah. Saya lupa inget. Tadi saya scan-nya pakai e-boarding ya, gitu biar nggak cetak-cetak lagi. Yuk kita langsung masuk ke kereta eksekutif 3. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Gunung Jati akan diberangkatkan dari stasiun Cirebon menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Arjawinangun, Jatibarang, Awurgelis, Cikampek, Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Terima kasih. Alhamdulillah sudah duduk di eksekutif 3 kereta Gunung Jati. Dan di samping kiri ini ada rangkaian kereta. Ini merupakan rangkaian kereta api Rangga Jati dari Cirebon tujuan ke Jember. Ini ekonominya sudah pakai ekonomi new generation modifikasi ya, gitu. Kapan di upgrade ya? Semoga sih dapat ya ke stainless steel new generation gitu misalkan. Tiba-tiba ada kereta balas teman-teman. Balas dari Sindang Laut. Ke mana ini dia mau menabur balas ya? Nggak tahu dah.
kereta api Gunung Jati sudah berangkat dari stasiun Cirebon dan perjalanan kali ini yang saya tempuh dari Cirebon menuju ke Jakarta kurang lebih selama 3 jam kurang, teman-teman. Ya, memang kereta ini menempuhnya dalam 3 jam kurang, mungkin 2 jam 55 menit atau 2 jam 58 menit, karena memang kereta api Gunung Jati ini sudah bisa dipacu di kecepatan maksimal 120 km per jam di beberapa petaknya. Dan saya juga mau menginformasikan nih untuk kereta Gunung Jati, sesuai janji saya ya di video ini, bahwa sekarang kereta api Gunung Jati sudah ada tarif khususnya untuk di beberapa rute. Di antaranya ada dari Cirebon menuju ke Jatibarang, Haurgelis, bahkan sampai ke Pegadaian Baru. Itu harganya di kelas ekonomi sekitar 50 ribuan, lalu di eksekutifnya 70 ribuan, teman-teman. Lalu untuk tarif khususnya yang ke arah timur dari Cirebon menuju Tegal, bahkan setahu saya sampai ke Malang, itu harganya juga hampir sama, teman-teman, sekitar 55.000 untuk kelas ekonomi, lalu untuk kelas eksekutifnya di harga 80 ribuan. Menurut saya sih harga yang cukup agak tinggi ya, mengingat rutenya sendiri dan waktu tempuh perjalanannya untuk tarif khusus ini hanya kisaran 1 jam atau 1 jam lebih dikit, teman-teman. Bahkan kurang dari itu kalau misalkan kita dari Cirebon ke Jatibarang. Harganya 50 ribu menurut saya sih masih oke, tapi agak kemahalan dikit banget. Dan yang saya perhatikan juga dari beberapa rutenya dan besaran tarifnya itu hampir sama seperti kereta api Argo Cirebon, teman-teman. Karena memang basically ini adalah kereta Argo Cirebon yang dipecah rutenya ke Semarang dan salah satunya ke Purwokerto, yaitu kereta api Cakrabuana. Dan untuk rute Cirebon Jakarta maupun Cirebon Semarang, walaupun rute penuh keretanya ini Jakarta Semarang, itu juga nggak ada tarif khusus, teman-teman. Menurut saya sih harganya juga sudah cukup murah sih kan, makanya dia nggak dikasih tarif khusus ya. Untuk dari Cirebon menuju ke Jakarta, ekonomi harganya 130 ribu dan eksekutif harganya 180 ribu. Kalau di hari weekend cuma 1 minggu, itu ekonomi bisa 150 ribu sampai dengan 210 ribu. Begitupun untuk dari Cirebon menuju ke Semarangnya juga harganya sama seperti ke arah Jakarta. Dan kalau full trip dari Jakarta ke Semarang itu eksekutif bisa 400 ribu dan juga ekonominya kalau nggak salah bisa sampai 300-an lah, kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Dan sekarang kita sudah sampai di stasiun Arjawinangun. Ini jam berapa ya? Mungkin on time ya untuk tiba di sini gitu. Dan berhenti di stasiun ini nggak lama-lama, teman-teman, hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang. Dan saya perhatikan ini penumpang di stasiun ini banyak juga ya, keren sih. Ini mumpung masih pagi, jadi saya pengen sesuatu yang bikin melek dulu. Kali ini saya pesennya nggak cappuccino, tapi saya pesen kopi hitam aja yang pakai gula aren untuk gulanya gitu. Ya lumayan lah, kopinya yang rada strong dikit. Dan saya juga pesen air mineral 1, dan sebenarnya saya tadi pesen lagi roti kayak semacam roti KitKat gitu sih. Penasaran nanti dianterin katanya sama kru keretanya. Sambil nunggu rotinya untuk sarapan dan ngopi-ngopi, ya kita lihat dulu yuk fasilitas yang ada di kereta eksekutif Gunung Jati ini. Di sini ada kantong elastis untuk menaruh barang, dan untuk menaruh sampahnya sekarang pakai waste bag ya, bukan pakai plastik lagi. Dan di sebelah sini ada meja kecil untuk menaruh barang, di bawahnya ada colokan listrik 2 buah. Maaf ya ini semrawut banget. Oke, di sini ada tirai model tarik gulung seperti ini, dan untuk menutupnya tinggal tarik aja. Apabila ingin membuka tinggal tarik sedikit lalu lepaskan. Nah, dia akan naik sendiri. Di sebelah sana ada gantungan kecil untuk menggantung barang, dan di sini ada TV untuk hiburan. Begitupun di depannya juga ada TV, sama ya tayangannya. Lalu ada panel BIDS untuk informasinya, tapi tulisannya hanya template doang, PT Kereta Api Indonesia Persero gitu doang ya, gitu. Dan untuk kursinya bisa kalian lihat ini sudah setelan warna kayak stainless steel generasi pertama ya, warna biru bubble gum kayak gini. Lalu fasilitas di kursinya ada reclining untuk memiringkan sandaran, lalu ada meja kecil untuk menaruh makanan dan untuk bekerja juga bisa gitu. Oh ya, rotinya ya. Oke, segini. Terima kasih. Nah,
Ini yang saya pesen nih, roti KitKat, roti sisir ternyata. Oh, oke, 18.000 teman-teman ini harganya. Agak lumayan mahal sih sebenarnya ya. 18.000 untuk roti yang segini doang gitu. Kirain tuh rotinya agak banyak gitu porsinya. Untuk harganya tadi saya lupa bilang ya, kopi hitam ini harganya 17.000, ini 9.000. Lalu fasilitas lainnya ada kompartemen barang di bagian atas, tapi perlu jadi catatan juga buat kalian yang mungkin duduk di nomor 1 dan 13. Ini space kompartemen bagasinya sempit banget teman-teman, karena di atasnya ada kondensor AC, jadi harus mengorbankan ruang bagasi atas untuk kondensornya gitu. Kalau kalian barang bawaannya agak banyak, saran saya sih hindari ya untuk milih kursi di ujung-ujung seperti ini teman-teman, karena space bagasinya sempit banget. Dan kita kembali lagi di fitur kursinya, ini ada footrest di sebelah sini untuk pijakan kaki ya. Kalau pegel-pegel atau butuh sandaran kaki bisa. Dan ini ada 2 tingkat setelannya. Ini setelan paling bawah dan ini yang setelan kedua gitu. Oh, ini bisa setelan mode kedua juga sih. Ada 3 tingkat dong. Sejak kapan ini ya? Gokil sih. Dan kursi ini juga bisa di revolving ya, artinya diputar sesuai arah laju atau sesuai keinginan kita. Kalau misalkan mau berhadapan dengan keluarga, bisa diatur kursinya. Fitur yang mulai agak jarang ya ditemukan di beberapa kereta terbaru ini, ada lampu baca. Kita coba dulu. Masih nyala. Dua-duanya masih berfungsi teman-teman. Dan tentu ada fasilitas toilet juga yang bisa digunakan. Posisi toiletnya berada di ujung depan dan juga ujung belakang kereta ya. Ini ada pengumuman kayaknya mau tiba di Jatibarang nih. Ini dia interior toilet dari kereta eksekutif Gunung Jati. Dinding-dindingnya sekarang sudah menggunakan ala-ala marmer kayak gini ya. Ini marmer imitasi teman-teman, bukan marmer asli ya. Dan lantainya ini menggunakan lantai stainless yang sudah bertotol-totol seperti ini untuk mencegah kita terpeleset ya. Untuk fasilitasnya, klosetnya menggunakan kloset duduk, ada pegangan tangannya juga, ada hand dryer di sini, wastafelnya sebelah sini, ada hiasan lampu di kanan kiri cerminnya juga, dan cerminnya minimalis kayak gini aja tapi kesannya udah kayak mewah teman-teman karena ada lampunya ini kanan kiri. Lalu di sini ada dispenser sabunnya, ada tempat tisunya juga, di bawahnya ada jet showernya teman-teman. Fasilitasnya standar seperti kereta-kereta di umumnya, tapi ini sudah kondisinya mantep banget, keren. Oh ya, ada tempat sampahnya tuh di bawah. Nah, sebelah sini. Dan untuk kapasitas kursi di kelas eksekutif biasa ya, jumlahnya itu ada 50 kursi dan konfigurasinya 2 di kanan dan 2 di kiri dengan single seat yang berada di nomor 1C dan 13B. Untuk di eksekutif 3 ini single seat paling belakang berada di nomor 1C, yang paling depannya ada di nomor 13B. Tiba di stasiun Jatibarang on time pukul 6:12 dan berhenti di sini hanya 2 menit saja. Akan diberangkatkan lagi pada pukul 6:14. Dan tadi kita lihat juga yang naik di sini banyak banget teman-teman. Karena memang untuk pasar penumpangnya Gunung Jati ini hampir mirip kayak Argo Cirebon ya. Banyaknya itu pasti di sekitaran Jatibarang, Haur Gelis, pokoknya penumpang-penumpang di area Daop 3. Karena memang ini keretanya Daop 3, kayak gitu. Masih pagi, niatnya sih mau sarapan nasi, tapi saya pikir ya saya mau ada kegiatan lagi di sananya dan saya nggak mau yang udah yang langsung berat gitu ya. Jadi saya pengen yang ringan-ringan dulu. Saya beli roti
dilansir KitKat rasanya, berarti dalamnya coklat nih, lumayan lah untuk sarapan. Dan kali ini saya nggak pesen cappuccino teman-teman untuk kopinya, saya pengen yang agak strong kopinya, jadi saya pilih kopi hitam dan beruntung gulanya pakai gula aren. Ini bakal nikmat banget sih pagi-pagi sarapannya roti sambil ngopi. Nikmat Tuhan, mana lagi yang didustakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari ngopi. Mantap kopi hitamnya, gula arennya juga berasa banget. Ini enaknya dicemplungin nih sama rotinya nih. Wah, the best. Jam 6:44 kita tiba di stasiun Haur Gelis. Sebenarnya ini lambat 2 menit ya. Normalnya tiba di sini jam 6:42 dan justru berangkatnya itu jam 6:44 dan berhenti di sini hanya 2 menit aja untuk naik turun penumpang, nggak lama-lama seperti di stasiun Jatibarang yang tadi ya. Dan hanya sampai sini saja teman-teman apabila kalian menaiki kereta ini menggunakan tarif khusus ke Indramayu atau ke arah baratnya dengan harga 50.000 di kelas ekonomi dan 70.000 di kelas eksekutif. Adapun nanti kalau misalkan kalian turun di Pegadaian itu naik kereta Gunung Jatinya yang jam sore teman-teman, yang dari Semarang. Nggak ada yang pagi. Mungkin pagi kalian bisa naiknya Cakrabuana ya kalau turun di Pegadaian, atau nggak tahu tuh Cakrabuana berhenti nggak di sana untuk jam pagi. Nah, persiapan kita akan berangkat lagi dari stasiun Haur Gelis. Oke, kita tutup lagi. Berangkat jam berapa ini? 6.45. Berarti ya 1 menit ya. Gokil, ngejar keterlambatan ya. Yuk kita kembali lagi.
Jam 7:17 kita tiba di stasiun Cikampek. Ini merupakan stasiun percabangan antara jalur yang datang dari arah Cirebon dan yang datang dari arah Bandung. Apabila kita nyampe di stasiun Cikampek, berarti kita sudah masuk di wilayah operasi 1 Jakarta, teman-teman. Karena stasiun Cikampek ini merupakan stasiun yang paling timur letaknya di area Daop 1 Jakarta. Kesana ada percabangan, tadi kita ketemu lori Tata ya. Nggak nyangka, saya awalnya ngerekam Merbabu, begitu mau masuk Cikampek ketemu percabangan, lori tahu bulat lewat. Sekilas saya mau tunjukin peta pemberhentian dari kereta api Gunung Jati ini. Tadi kita berangkat dari Cirebon jam 5.40, lalu akan berhenti di Arjawinangun, Jatibarang, Haurgelis, Cikampek, Bekasi, Jatinegara, dan stasiun Gambir. Nah, untuk kereta Gunung Jati, setibanya di stasiun Gambir, dia akan langsung balik lagi ke arah timur, tapi sampai Semarang, teman-teman. Nanti akan berhenti di Bekasi, Pegadaian Baru, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Babakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, sampai ke Semarang. Nah, untuk rute Tarsusnya berada di sekitar sini, teman-teman, untuk wilayah barat. Jadi dari Pegadaian sampai ke Cirebon, dan dari Cirebon sampai ke Pemalang, teman-teman. Jadi segmen Tarsusnya di sekitar sini aja untuk rute menengah sampai pendek. Dari Cirebon ke Jakarta maupun Cirebon ke Semarang nggak ada tarif khusus, teman-teman. Tarifnya parsial dan menurut saya sih udah cukup oke harganya. Dan pukul 7:20 kita berangkat lagi dari stasiun Cikampek, tepat waktu. Jam dulu, tadi jam saya masih dicas ya. Pukul 7:59 kita tiba di stasiun Bekasi, lambat 1 menit. Dan jam segini yang naik KRL sudah banyak sekali, teman-teman. Memang jam peak hour ya. Gitu lagi padat-padatnya. Jadi telah tiba di stasiun Bekasi. Untuk akses pintu keluar stasiun Bekasi sebelah kanan dari arah datangnya kereta. Terima kasih. Selamat pagi. Ini ada kereta masuk di stasiun Bekasi. Apa ini? Oh, Fajar Utama Jogja dari Pasar Senen tujuan akhir Yogyakarta. Dia masih menggunakan ekonomi premium dan eksekutif stainless steel generasi pertama ya. Premium ini dia kursinya masih ada yang setengah mundur, setengah maju. Semoga sih bisa upgrade ke new gen ya Fajar Utama Jogja, mengingat dia kan salah satu kereta yang jadi langganan juga gitu banyak orang untuk ke Yogyakarta, dan memang kereta legend ini. Sekarang sudah diberangkatkan lagi pukul 8:03 dari stasiun Bekasi, dan nanti saya akan putuskan untuk turun di Jatinegara saja untuk akses KRL-nya biar lebih gampang ya teman-teman. So, saya akan menarik kesimpulan untuk perjalanan kereta Gunung Jati kali ini. Untuk dari armadanya sendiri memang Gunung Jati masih menggunakan ekonomi dan eksekutif new image. Yang saya rasakan selama perjalanan sih memang standar banget ya, dari guncangan dan kekedapannya juga
ciri khasnya memang masih ada gemelodakan, dan kalau dipacu di kecepatan tinggi memang masih cukup berisik, tapi menurut saya untuk jarak menengah dari Cirebon ke Jakarta udah cukup nyaman teman-teman. Dan tarif khusus yang ada di beberapa rute ini masih sama seperti kereta Argo Cirebon sebelumnya, di mana terdapat tarif khusus di rute dari Cirebon menuju ke arah Indramayu, baik itu turun di Jatibarang atau Haurgelis, bahkan sampai ke Pegadaian Baru, harganya 50.000 untuk kelas ekonomi dan 70.000 untuk kelas eksekutif. Sedangkan ke arah timurnya hanya sampai Tegal dan Pemalang saja, harganya 55.000 di kelas ekonomi dan 80.000 di kelas eksekutif. Jadi tidak berubah teman-teman skema rute tarif khusus dan besaran harga tarif khususnya. Namun untuk rute Cirebon Jakarta maupun Cirebon Semarang, walaupun keretanya ini full tripnya dari Jakarta menuju ke Semarang, dia tidak terdapat tarif khusus teman-teman. Hanya ada harga parsial saja di harga 130 sampai dengan 150 di kelas ekonomi, dan di harga 180 sampai dengan 210 di kelas eksekutif. Harga tersebut sama saja dari Cirebon ke Jakarta maupun dari Cirebon ke Semarang. Menurut saya sudah cukup murah teman-teman untuk harga dari parsialnya sendiri. Karena harganya sudah cukup murah, jadi tidak diberi tarif khusus teman-teman. Ya selisihnya sih hanya 20-30 ribu, menurut saya masih cukup oke. Tidak diberikan tarsus juga. Toh keunggulannya dari tarif parsial ini, kita bisa beli jauh-jauh hari, tidak perlu khawatir akan sisa kursi yang masih ada. Kalau tarif khusus kan memang kita beli 2 jam sebelum berangkat ya. Kalau rutenya menengah sampai jarak jauh itu memang agak-agak worry, sisa kursinya tinggal tipis, lalu kita beli tiba-tiba habis gitu teman-teman. Jadi ada plus minusnya juga, tidak kenakan tarif khusus di beberapa rutenya. Sekarang saya mau siap-siap dulu karena saya nanti akan turun di stasiun Jatinegara. Setelah ini pemberhentiannya langsung ke stasiun tujuan akhir saya. Dan ya selamat datang di kota Jakarta. Nih tiba-tiba ada Rama, ada Paik, ngapain Anda? Ngapain? Ada sesuatu ya? Ada sesuatu sampai bela-belain ke Jakarta. Tuh sesuatunya tuh. Tuh sesuatunya tuh, kereta istimewa tuh. Tuh. Tuh sesuatunya. Oke, kita tiba di Jatinegara jam 8.15. Kita turun ya. Periksa kembali. Ada yang ketinggalan, tunjuk sebut dulu di meja kosong, kursi kosong, atas kosong. Oke, kita keluar. Nah, alhamdulillah tiba di Jatinegara dan ada kereta istimewa mampir di sini nih. Ngapain? Mau kemana ini kereta istimewanya? Waduh, kebetulan sekali nih. Alhamdulillah sudah tiba di Jatinegara dan kita mau langsung sambung kereta KRL dari sini ke arah Jakarta Kota karena saya mau ada acara di stasiun Jakarta Kota. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya. Semoga informasinya bermanfaat dengan hadirnya kereta Gunung Jati tarif khusus ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Mas Pedegura untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dari kota Jakarta Timur di stasiun Jatinegara. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!